Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi nafa'na bi ulumihim. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahasan tauhid, maka perlu kita mengetahui apa sih yang dinamakan dengan tauhid tersebut. Setiap kita akan membahas suatu disiplin ilmu, maka sedikitnya ada 10 hal yang harus kita persiapkan yang disebut dengan mabadi, yaitu persiapan-persiapan untuk mempelajari, untuk memahami, untuk mengenal secara singkat tentang sekelumit materi yang akan kita pelajari. Dalam pembahasan ilmu tauhid pun sama, ada 10 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu itu adalah definisi, pengertian, atau dalam kata lain adalah ta'rif. Untuk mengenal ilmu tauhid, maka ada 3 sudut pandang, yang mana ketika kita akan mendefinisikan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, maka redaksinya pasti akan berbeda, akan tetapi endingnya, tujuannya itu sama. Contoh, ketika kita melihat gajah, kita lihat gajah dari samping, maka kita akan mengatakan bahwa gajah itu adalah hewan yang mengapa kita mendefinisikan seperti itu? Karena sudut pandang kita dari samping. Akan tetapi ketika kita melihat gajah dari depan, maka mungkin kita akan mendefinisikan bahwa gajah itu adalah hewan yang mempunyai belalai panjang. Di sini pembahasan tauhid, definisi tauhid, para ulama ahli tauhid memberikan definisi dari 3 sudut pandang. Yang pertama, tauhid dilihat dari sudut pandang bahasa, atau dalam kata lain etimologi, lugot, bahasa. Apa itu? Al-ilmu bi anna syai'a wahidun, yaitu mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang bahasa, tauhid itu pembahasan tentang satu, pembahasan tentang angka 1. Ketika kita mengetahui bahwa bumi ini hanya 1, bulan ada 1, matahari ada 1, maka itu disebut dengan tauhid dari sudut pandang bahasa. Allah 1. Nah, dari sudut pandang bahasa itu adalah tauhid. Yang kedua, ada tauhid menurut
syar'an atau terminologi religion, yaitu al-ilmun, yaitu ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah, yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya menetapkan pokok-pokok dasar akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Nah, jadi definisi yang kedua ini definisi yang dapat membedakan antara tauhid dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga tauhid beda dengan fikih, tauhid beda dengan tasawuf, di mana tauhid itu adalah sebuah ilmu yang di dalamnya menetapkan akidah-akidah atau pokok-pokok dasar agama Islam yang harus kita yakini, yang sumber pengambilannya itu diambil dari dalil-dalil yang yakin, yaitu dari dalil-dalil Al-Quran dan bersumber pula dari ketetapan akal gorizi. Maka disebut min adillatihal yakiniyah, diambil dari dalil-dalil yang yakin. Selanjutnya yang ketiga, ada definisi atau pengertian tauhid menurut syar'i. Nah, kalau definisi tauhid menurut syar'i ini sudah masuk ke dalam ranah penerapan, pengaplikasian inti atau tujuan dari ilmu tauhid itu sendiri, di mana inti atau tujuan dari ilmu tauhid itu adalah ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiki biha dzatan wa sifatan wa af'ala, yaitu mengesahkan, menunggalkan zat yang disembah ketika melakukan peribadahan, disertai dengan mengiktikadkan atau meyakinkan tunggalnya zat yang disembah, baik itu tunggal dari segi zatan, dari segi zatnya, tunggal dari segi sifatnya, dan tunggal dari segi af'alnya. Ketika kita melaksanakan peribadahan, dalam hati kita disertai dengan sebuah i'tikad, sebuah keyakinan bahwa zat yang kita sembah itu adalah zat yang maha esa, esa dari segi zatnya. Maksud esa dari segi zatnya itu adalah Allah itu satu zatnya. Yang dimaksud dengan satu zatnya adalah satunya zat Allah, bukan gabungan dari juz yang banyak, tidak seperti satunya telunjuk, di mana satunya telunjuk itu merupakan gabungan dari kulit, tulang, kemudian kuku, ada juga darah, daging, disatukan menjadi telunjuk. Nah, Allah itu satu pada zatnya, tidak seperti satunya telunjuk, berarti satunya zat Allah itu bukan gabungan dari juz yang banyak, bukan pula sebagian dari juz yang banyak.
Tidak seperti satunya telunjuk. Kalau satunya telunjuk itu merupakan bagian dari jari yang 5, sementara Allah itu satunya, bukan bagian. Lantas disertai pula dengan mengitikadkan tunggalnya Allah pada sifatnya, yang artinya bahwa setiap sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak ada bilangannya. Kudrat Allah satu, iradat Allah satu, ilmu Allah satu. Semua sifat-sifat Allah yang 20 pun satu. Tidak ada bilangannya. Dan di luar Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Berarti hanya Allah lah yang mempunyai sifat ketuhanan. Ketika hanya Allah lah yang mempunyai sifat ketuhanan, maka harus diyakinkan dalam hati kita bahwa di luar Allah tidak ada yang layak dijadikan sebagai Tuhan. Hanya Allah lah yang layak dijadikan sebagai Tuhan. Wa af'alan, dan meyakini bahwa Allah itu tunggal dalam af'alnya. Maksudnya di luar Allah tidak ada yang mempunyai asar kerja. Hanya Allah lah yang mempunyai asar kerja. Selain Allah tidak ada yang mampu mempunyai asar kerja. Tidak ada yang mempunyai daya cipta. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahwa Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang telah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Wa af'ala. Nah, dari 3 definisi yang barusan dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya manusia itu dapat diklasifikasikan, dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok saja. Yang mana 2 kelompok tersebut? Yang pertama ada kelompok orang yang bertauhid atau orang mukmin. Yang kedua adalah kelompok orang yang tidak bertauhid atau orang yang kafir. Siapa yang termasuk orang yang bertauhid atau orang yang mukmin? Yang pertama, dia adalah orang yang berilmu tauhid dan mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Dia memahami ilmu tauhid. Dia tahu ilmu tauhid. Kemudian pengetahuannya, ilmunya tersebut menjadi sebuah keyakinan, di mana dia di dalam hatinya hanya mengesahkan Allah. Ketika dia melaksanakan ibadah, tidak ada zat lain yang ia sembah selain Allah. Dia hanya menunggalkan peribadahannya kepada Allah. Kemudian dalam hatinya pun tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Hal-hal yang dianggap Tuhan oleh manusia selain Allah, dia yakini bahwa itu bukan Tuhan. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Nah, itu yang pertama, yang termasuk orang yang bertauhid. Yang kedua, orang yang termasuk mukmin atau bertauhid itu orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Hanya dia berdosa karena tidak mempelajari ilmu tauhid.
Maksudnya begini. Yang kedua, dia itu tidak berilmu tauhid. Kalau ditanya tentang ilmu tauhid, dia tidak bisa karena memang belum pernah mempelajari ilmu tauhid dan tidak pernah mempelajari ilmu tauhid. Tetapi secara kebetulan dia mengesahkan ibadahnya kepada Allah, hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Hanya secara hukum dia masih berdosa. Mengapa dia masih berdosa? Karena dia diberikan bekal oleh Allah, diberikan potensi akal oleh Allah, tetapi potensi akalnya tersebut belum digunakan, belum dimaksimalkan untuk mempelajari ilmu tauhid. Kalau dia ingin tidak berdosa, maka dia harus mempelajari ilmu tauhid, sehingga keyakinannya itu berdasarkan ilmu, bukan hanya sebatas kebetulan atau bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Nah, tapi lumayan orang yang kedua ini masih dikatakan sebagai orang yang bertauhid atau mukmin. Nah, golongan yang kedua yaitu mereka yang tidak bertauhid, atau dalam kata lain dia masih termasuk orang yang kafir. Siapa mereka? Nah, dalam kitab ini disebutkan ada 3 kelompok orang yang tidak bertauhid atau orang yang kafir. Yang pertama adalah orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Sekali lagi, orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Dia pernah mempelajari tauhid, bahkan dia pintar dalam hal ilmu tauhid, ahli di bidang ilmu tauhid, tapi sayang ketika dia beribadah, dia tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Ada zat lain, ada esensi lain yang ia sembah. Nah, itu tidak termasuk orang yang bertauhid, tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Berarti ilmunya tidak menjadi keyakinan, ilmunya tidak dia gunakan, tidak dia pakai, sehingga keilmuan yang ia miliki tidak menghantarkan dirinya menjadi seorang muwahhid. Dia masih beribadah kepada selain Allah, dia tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Maka walaupun dia berilmu tauhid, dia tidak termasuk orang bertauhid atau masih termasuk orang yang kafir. Yang kedua, orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. Dia mengetahui ilmu tauhid, paham tentang ilmu tauhid, tetapi kemudian dia beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan peribadahannya kepada Allah, tapi dalam hatinya mengakui adanya Tuhan selain Allah. Dalam hatinya mengakui, membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Walaupun dia berilmu tauhid, walaupun dia mengesahkan ibadahnya kepada Allah, tetapi dalam hatinya membenarkan adanya Tuhan selain Allah, maka itu belum termasuk orang yang bertauhid, belum termasuk orang yang mukmin. Maka hati-hati, jangan sampai kita membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Ada sebuah cerita ketika seorang kakek-kakek dia berwasiat kepada
anaknya kepada cucunya, wahai anakku, wahai cucu-cucuku, usia kakek sudah begitu tua. Ada kekhawatiran dalam hati kakek. Apa itu? Begini anakku, bahwa hari ini agama itu banyak, dan setiap agama itu mempunyai Tuhan. Maka kakek berwasiat, walaupun banyak agama, walaupun banyak Tuhan, kita itu harus beribadah itu hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada Tuhan selain Allah. Nah, hati-hati dengan kata-kata itu. Kata-kata itu kalau kita perhatikan, maka seperti benar, tetapi ternyata tidak benar. Mengapa tidak benar? Walaupun dia mengesahkan ibadahnya kepada Allah, walaupun dia berilmu tauhid, tetapi dalam hatinya membenarkan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, maka itu termasuk orang yang tidak bertauhid. Yang ketiga, yaitu orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid, tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, orang yang ketiga ini dikenal dengan orang munafik, di mana dia mempelajari ilmu tauhid. Dia belajar ilmu tauhid. Kemudian setelah belajar ilmu tauhid, dia memperlihatkan penampilannya seperti seorang muslim. Dia beribadah seperti layaknya orang muslim, tetapi tujuannya hanya untuk mengelabui muslim, hanya untuk menipu muslim, hanya untuk supaya dia bebas berkeliaran di sebuah daerah yang berpenduduk mayoritas Islam. Dia hanya akan mencari-cari kelemahan orang Islam supaya dia tahu kelemahan orang Islam, sehingga dia berilmu tauhid, dia beribadah seperti orang yang bertauhid, tetapi dalam hatinya dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, dia itu orang munafik, kafir, masih kafir. Dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Nah, dari dua kelompok ini kita tinggal menyapa diri kita. Kita itu berada pada kelompok yang mana? Apakah kita termasuk orang yang bertauhid atau orang yang tidak bertauhid? Nah, itu yang pertama dari definisi tauhid. Yang kedua yaitu al-maudu atau sasaran pembahasan ilmu tauhid. Ini ada 4. Yang pertama, dalam tauhid itu akan membahas tentang zat Allah, sehingga bahasan tauhid itu menyangkut tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, baik itu sifat yang wajib, yang mustahil, kemudian juga sifat yang jaiz, yang disebut dengan akidah uluhiyah. Yang kedua, yang dibahas dalam ilmu tauhid itu sasaran pembahasannya adalah zat Rasul, di mana dalam tauhid akan dibahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Disebut dengan akidah nabawiyah. Yang ketiga akan dibahas pula yaitu barang-barang yang mungkinul wujud. Yang dimaksud dengan barang mungkinul wujud itu adalah sesuatu yang keberadaannya mungkin, dapat dipahami adanya, dapat pula dipahami ketiadaannya, baik itu yang sudah ada, yang belum ada,
ataupun yang mungkin ada. Nah, itu termasuk kepada mungkinul wujud. Nah, yang keempat bahasan tauhid itu adalah akidah sam'iyah, yaitu sesuatu yang diberitakan oleh Allah, sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah, yang harus kita yakini keberadaannya, yang harus kita yakini kebenarannya, walaupun itu belum terjadi, tapi karena Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan, maka pasti terjadi dan harus kita yakini akan pasti terjadinya. Itu disebut dengan akidah sam'iyah. Jadi 4 sasaran. Yang pertama zat Allah, yang kedua zat Rasul, yang ketiga barang mungkinul wujud, dan yang keempat adalah akidah sam'iyah. Yang ketiga ada samroh, hasil atau buah dari ilmu tauhid. Akan tetapi untuk bahasan samroh atau buah insya Allah kita bahas pada edisi berikutnya. Kesimpulan untuk materi hari ini kita membahas tadi tentang apa? Tentang definisi tauhid, di mana definisi tauhid itu terdiri dari 3. Ada dari sudut pandang bahasa, ada dari sudut pandang syar'an atau disiplin keilmuan, dan ada dari sudut pandang syar'i, yaitu tujuan, penerapan atau pengaplikasian dari ilmu tauhid itu sendiri. Kemudian tadi sudah dibahas dari ketiga disiplin definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia itu terbagi 2 kelompok. Ada kelompok yang bertauhid dan ada kelompok yang tidak bertauhid. Kemudian sasaran ilmu tauhid yaitu zat Allah, zat Rasul, barang mungkinul wujud, dan akidah sam'iyah. Nah, itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, silahkan Anda catat materi yang difotokan, yang dikirim lewat fotonya, Anda catat di buku khusus kegiatan ini. Kemudian jika ada hal-hal yang belum dipahami, yang perlu ditanyakan, silahkan Anda tanyakan lewat grup WAG ini, dan insya Allah akan saya jawab kalau saya bisa untuk menjawabnya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua tetap disiplin beribadah, bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian selalu menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.